الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassalam tabarkan di Sayyidul Ulamail Amilin khususan li sahibul kitab Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab wa nafa'ana bi ulumihim wa asrari fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampai kepada bab 17, al-qarabah, definisi daripada qarabah atau kerabat, hubungan antara dua manusia di dalam ikatan nasab, baik jalurnya jauh ataupun dekat. Nah, qarabah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ahli waris yang berasal daripada kerabat. Ada yang disebut juga dengan zawil arham. Jadi nggak semuanya keturunan daripada si almarhum itu yang berkaitan dengan nasab si mayit itu semuanya ahli waris, enggak. Jadi ada yang termasuk ahli waris, ada yang namanya zawil arham. Perbedaannya adalah kalau al-warathah lil qarabah itu ahli waris yang memang dia mendapatkan bagian waris. Keturunan yang berkaitan dengan nasab di pada si mayit itu dia memang mendapatkan waris. Kalau zawil arham dia tidak mendapatkan waris. Satu contohnya, si mayit punya anak kandung laki-laki dan perempuan. Anaknya ini masing-masing punya anaknya lagi. Berarti cucunya si mayit. Cucu si mayit dari anak laki-laki ahli waris. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Namanya zawil arham. Nah, masih keturunan gitu ya. Nah, siapa saja ahli waris? Nah, ahli waris kita bahas di bab yang berikutnya. Ini harus dihafalkan. Sebenarnya nggak susah sih, karena circle-nya tuh itu aja. Kalau nggak, si mayitnya kalau nggak suami istri, punya anak laki-laki, punya anak perempuan, terus anak laki-laki punya anak, dah dari garis keturunan anak udah selesai tuh. Si mayit punya saudari sekandung, punya saudari sebapak, punya saudari seibu, saudari sekandung punya anak laki-laki, saudari sebapak punya anak laki-laki, dah selesai tuh dari jalur saudarinya si mayit. Si mayit punya bapak. Bapak punya saudara namanya paman. Ada paman sekandung, ada paman sebapak. Paman sekandung punya anak laki-laki. Paman sebapak punya anak laki-laki. Dah selesai itu ahli waris dari jalur bapak. Pindah lagi ke sebelah. Si mayit punya ibu. Si ibu punya nenek. Nenek ada yang dari nenek pihak laki-laki, ada yang dari pihak nenek perempuan. Si bapak punya bapak namanya kakek. Dah selesai itu ahli waris segitu-segitunya. Atas lagi nggak dapat ya? Oh, ke atas lagi dapat kalau masih hidup. Ya, istilahnya bapak, kakek, buyut kalau masih hidup. Ke bawahnya anak, cucu, cicit kalau masih ada termasuk ahli waris. Nah, yang ke-23 ini ditambah dengan mantan majikan laki-laki dan mantan majikan perempuan, ke-25 orang ini, itu nggak serta-merta semuanya kalau ada yang meninggal semua kebagian, enggak. Mulailah nanti ada saling hijab satu sama lain. Ujung-ujungnya nanti yang mendapatkan ahli waris itu paling juga anak, bapak, ibu, si mayit, udah selesai. Nggak banyak tuh yang ahli waris yang dibahas itu. Jadi nggak semuanya nanti mendapatkan warisan dari yang ke-23 atau 25 ahli waris itu. Nah, itu semua ahli waris. Nah, kita bahas di bab yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-18, al-warathah, ahli waris. Definisi daripada ahli waris adalah huwa jami'ul waris. Fahum, maka mereka adalah orang-orang yang yarithuna, yang mendapatkan warisan dari pihak laki-laki, pihak perempuan, karena ikatan kekerabatan, pernikahan, atau wala.
Nah, di WA udah dibahas ya, udah ditulis ya. Dari yang ke-25 ini, ahli waris yang laki-laki itu ada 15 orang. Ahli waris perempuan ada 10. Banyakan mana laki-laki sama perempuan? Banyakan laki-laki. 15. Tapi dari seluruh ahli waris ini, yang mendapatkan bagian yang sudah pasti dapat jatah bagian itu perempuan. Maksudnya gini, ada yang udah dijatah bagiannya setengah, ada yang dijatah bagiannya seperempat, ada yang dijatah bagiannya seperdelapan. Itu udah pasti jatahnya udah dapat tuh. Yang laki-laki kebanyakan sisa. Uniknya nih, sisa gitu. Kita lebih nyaman mana nih? Udah dipastikan dapat sepersekian atau belum ketahuan bagiannya? Bagiannya sisa. Yang namanya sisa bisa dikit, bisa banyak, atau nggak ada sama sekali, 0. Lebih nyaman mana? Sudah ketahuan jatahnya sekian, atau dapat sisa? Ibu-ibu lebih pengen yang pasti-pasti saja, atau yang masih lihat situasi? Abu-abu. Masih abu-abu nih. Kadang bisa dikit, kadang bisa banyak. Miliknya. Yang pasti-pasti aja kan? Nah, makanya dari yang ke-25 ini, itu lebih banyak didominasi oleh perempuan yang bagiannya sudah pasti. Anak perempuan, bagiannya udah pasti. Kadang setengah. Kalau dia rame-rame, berkurang. Jadi 2/3. Anak laki-laki, sisa. Saudari sekandung, bagiannya setengah. Kalau sendiri. Ternyata dia punya saudari lagi yang perempuan yang lain. Nggak jadi setengah, jadi 2/3. Tapi kalau saudara yang laki-laki, itu sisa. Ngalah gitu. Tapi uniknya matematika yang Allah buat ini, justru yang sisa bagiannya lebih gede daripada yang tahan gitu. Kayak ada kue nih. Udah ketahuan nih. Bagian setengah, seperempat, sepertiga, udah bagian nih. Yang laki-laki sisa aja ya. Nah, dipotong-potong. Ternyata bagian yang sisa lebih gede. Uniknya tuh begitu. Coba kalau dibalik. Ibu-ibu sisa ya, bapak-bapak udah pasti nih, setengah, 1/6, 1/3, udah ada ketahuan bagiannya jatahnya. Ibu-ibu sisa, ibu pasti udah nggak tenang segala macam, wah udah galau udah segala macam dah. Padahal nanti bagiannya lebih gede adalah sisa gitu. Nah di sini yang justru bagian sisa atau asobah justru adalah pihak laki-laki. Yang ibu-ibu dibuat tenang dulu, jatahnya sudah ketahuan bagiannya. Setengah, 2/3, atau 1/4, atau berkurang jadi 1/8 kalau buat istri. Kita lihat dari pihak laki-laki dulu. Ar-rijal. Ahli waris pertama adalah ibnun, anak laki-laki. Anak laki-laki si mayit. Ada istilah-istilah di luar itu bukan ahli waris. Ada istilahnya anak asuh, anak angkat, anak sesusuan, atau anak-anak yang lain istilahnya. Kalau bukan termasuk dalam definisi di sini anak kandung, bukan ahli waris. Anak hasil daripada misalnya hubungan gelap, anak hasil dari pertikaian antara kedua pihak laki-laki dan perempuan, dia ngerasa ini bukan hasil dari saya, itu hasil dari kamu, kata yang laki-laki, masih perselisihan, itu semuanya nggak termasuk dalam bagian ini. Ibnun di sini adalah sudah pasti anak laki-laki kandung si mayit. Yang kedua, ibnul ibin, cucu daripada laki-laki. Kita bikin ini. Nah, ini kotaknya si mayit. Si mayit punya ahli waris. Pertama siapa? Ibnun. Anak laki-laki punya anak lagi, namanya ibnul ibni. Ahli waris berikutnya, ab, bapak. Ahli waris berikutnya, jad di sini. Bapaknya si bapak, kakek.
ini jalur ke bawah. Ini namanya istilahnya furu. Furu itu cabang. Kalau ke atas namanya usul. Nah, jadi ada namanya nanti faro waris. Itu anak ke bawah. Kalau usul itu ke atas. Sekarang, syakik. Untuk memudahkan, kita pakai kodenya kof. Pakai kof ya. Kof ini artinya syakik. Jadi kalau misalnya ini saudara kandung saya, huwa akhi syakik. Syakikun itu kandung. Syakikun. Nah, yang berikutnya akhlil ab, saudara sebapak. Saudara hurufnya kho, ba, lil ab. Jadi kho, ba. Kho ini akhun, ba ini mewakili lil ab. Jadi saudara sebapak, biar gampang, biar nggak panjang. Kof ini akhun sakik, saudara sekandung. Kho, ba ini akhlil ab, saudara sebapak. Saudara sebapak, tahu ya? Istri, suami. Nikah lagi. Dari hasil ini punya anak. Dari sini punya anak. Ini sama ini hubungannya saudara sebapak. Kalau saudara sekandung, ini sama ini saudara sekandung, satu ayah satu ibu. Kalau saudara seibu, berarti ayahnya meninggal, nikah lagi, punya anak. Ini yang ini saudara seibu. Nah, yang berikutnya termasuk ahli waris adalah saudara seibu. Kho, mim, akhlil akhun sakik, akhlil ab, akhlil saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Berikutnya, ini punya anak, ibin sakik. Saudara sekandung punya anak. Nama anaknya ibin syakik, anak dari saudara sekandung. Ini punya anak juga, ibin lil ab, jim, zauj, istri. Si mayit punya anak laki-laki, punya cucu laki-laki. Si mayit punya saudara sekandung. Si mayit punya saudara sebapak. Si mayit punya saudara seibu. Si mayit punya anak dari saudara sekandung. Si mayit punya anak saudara sebapak. Nah, ini laki-laki semua nih. Jalur atas. Bapak punya saudara namanya paman. Paman ada yang sekandung. Syakik. Paman sekandung. Paman sebapak. Akhlil ab. Paman lil ab aja. Termasuk dengan anaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Satu lagi, siapa? Mukti. Mencar dia sendiri di sini.